Semeton Istana Channel, terkadang tidak semua turis yang datang ke Bali memahami aturan dan menghormati apa yang menjadi budaya lokal di Provinsi Bali. Contohnya bahwa setiap pengunjung atau wisatawan diwajibkan menggunakan kamen di bawah dan selendang minimal. Kemudian tentunya juga ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan, seperti area suci bagian mana yang tidak boleh dimasuki. Dan juga biasanya para perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh untuk memasuki pura. Itu bukan berarti diskriminasi atau merendahkan wanita. Seperti contohnya pernah terjadi di tahun 2020. Seorang bule viral karena mengejek pura, karena mungkin kurangnya pemahaman aturan masuk berwisata ke sebuah pura. Sebelum berkunjung ke pura yang merupakan tempat ibadah umat Hindu, Bali traveler perlu memahami beberapa aturan apa saja yang diperbolehkan. Media sosial pernah gaduh dengan ulah turis asing yang jengkel dengan aturan memasuki pura. Turis asing yang mengunggah sebuah video melalui media sosial TikTok itu mengatakan bahwa dirinya tak bisa masuk pura karena sedang menstruasi. Di video itu ia menyatakan caption "Religious period discrimination in Indonesia is real, very real." Diskriminasi pada perempuan yang sedang haid dalam agama di Indonesia itu nyata dan sangat nyata, tulisnya. Unggahan itu mendapatkan respon negatif dari netizen Indonesia. Netizen umumnya berpendapat bahwa turis ini tak menghormati budaya dan norma berlaku di Indonesia. Menurut Guru Besar Ilmu Pariwisata Universitas Udayana I Gede Putana, pura merupakan tempat ibadah dan mengutamakan izin masuk kepada orang yang hendak beribadah. Sebenarnya, secara prinsip tidak ada orang yang diizinkan masuk ke pura kalau tidak untuk sembahyang atau terkait dengan upacara keagamaan, katanya ketika dihubungi Detikcom pada saat itu. Bila wisatawan umum ingin masuk ke areal pura, ada sejumlah aturan yang harus diketahui dan ditaati. Sebab pura bukanlah lokasi wisata, melainkan berfungsi sebagai tempat berdoa. Namun, belakangan ini, pura dijadikan sebagai tempat objek wisata. Berikut aturan memasuki pura. Yang pertama, orang harus dalam keadaan bersih. Traveler yang akan memasuki pura tidak boleh dalam kondisi cuntake, yaitu keadaan yang secara spiritual kotor, misalnya sedang menstruasi, atau ada keluarga yang meninggal, atau dalam keadaan datang dari kuburan, tutur pitana. Kemudian yang kedua, berpakaian layak. Saat travel memasuki pura, travel harus mengenakan pakaian yang layak. Pitana menjelaskan pakaian layak itu artinya yang menutup bagian-bagian yang tidak seharusnya dilihat, seperti bagian payudara, pinggul, paha, dan sebagainya. Yang layak itu sesuai dengan pakaian daerah setempat. Kalau misalnya kita di Bali, puranya di Bali, ya mohonlah berpakaian seperti orang Bali, pakai kain yang perempuan maupun yang laki-laki. Tidak pakai celana pendek apalagi bikini, ya menerangkan. Selain itu, setiap pengunjung juga mengenakan senteng atau selendang yang diikatkan di pinggang. Karena senteng itu atau selendang mempunyai makna, ketika kita ke pura, kita harus mengikat semua hal yang negatif, ujar Pitana. Ini juga berlaku rambut, di mana perempuan dan laki-laki yang berambut panjang juga harus mengikat rambutnya. Rambutnya jangan digerai tapi diikat rapi supaya tidak ada rambut yang jatuh. Lebih bagus pakai tutup kepala, ujarnya. Wisatawan masuk pura dengan pendampingan. Menurut Pitana, setiap orang yang memasuki pura sebaiknya didampingi oleh yang memahami pura tersebut, sebab tak semua wisatawan paham mengenai tempat yang mereka datangi. Kalau masuk pura itu sangat disarankan untuk mengajak atau diantar oleh guide. Kenapa demikian? Karena pura itu benda mati, tidak akan ada yang menarik selain arsitekturnya. Tapi sebenarnya kalau kita ke pura itu jauh lebih menarik adalah interpretasinya, katanya. Dengan mendapatkan penjelasan dari guide, wisatawan akan lebih memahami makna dari bangunan tersebut. Misalnya mengenai sejarah hingga filosofi di balik pura itu sendiri. Bila sudah paham, wisatawan akan menjadi lebih menghargai. Memercikan air suci ke tubuh
Di bagian luar pura, tepatnya di depan pintu masuk, terdapat air suci yang harus dipercikan ke tubuh, terutama bagi kepala sebelum traveler memasuki pura. Kemudian selanjutnya tidak bicara kotor. Di dalam pura, traveler juga harus menjaga ucapan. Pitana menghimbau agar wisatawan tak asal bicara, apalagi berbicara kotor. Tak boleh berbicara kotor, berbicara kasar dan sebagainya di dalam pura, karena pura itu adalah tempat yang disucikan tuturnya. Kemudian dilarang sembarangan memotret. Arsitektur pura yang unik kerap menjadi objek fotografi bagi wisatawan. Namun traveler harus ingat, pura berfungsi sebagai tempat ibadah sehingga jangan sampai kegiatan memotret yang kalian lakukan justru mengganggu kekhusyukan orang lain yang beribadah. Mohon jangan mengambil foto dengan menggunakan flash dan jangan mengambil foto dengan berdiri atau duduk dekat orang yang sedang sembahyang. Bikinlah jarak 5 meter, kalau ingin foto ya zoom aja. Pakai kamera yang bagus, Pitana menghimbau. Bagi travel yang ingin foto-foto dengan latar belakang background pura, sebaiknya dapat berfoto di bagian luar yang tak mengganggu aktivitas peribadatan. Kemudian yang ketujuh yang sangat penting, tak boleh sembarangan menyentuh barang di pura. Sama seperti tempat ibadah lainnya, di pura juga terdapat benda-benda suci yang tak boleh sembarangan disentuh apalagi dipermainkan. Jangan sekali-kali menyentuh bangunan atau barang atau apapun dalam pura tanpa seizin dari pemilik pura atau guide yang mengantarkan. Karena kadang-kadang ada barang yang menggeletak di sebuah altar, misalnya batu, tapi bagi orang lokal batu itu sangat dikeramatkan, jangan sentuh apalagi diduduki. Pitana menerangkan, termasuk aliran air seperti pancuran suci, jangan sekali-sekali disentuh tanpa seizin dari guides atau pemangku atau siapa saja yang tahu tentang pura tersebut. Nah, Sobat Indonesia Channel, semoga dengan beberapa larangan-larangan itu dan tips termasuk di sana, kedepannya para guide lebih hati-hati lagi dalam mengajak turis asing, termasuk para bule-bule juga bisa lebih berhati-hati. Bagaimana pendapat Anda, Sobat? Silahkan tuliskan di kolom komentar.